Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sunda Gemim tanggal 26 Januari sampai dengan tanggal 1 Februari tahun 2025 dengan bacaan Alkitab terdapat pada Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31 yang berkata demikian. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, ada sebuah cerita imajinasi tentang proyek pembangunan jembatan layang yang akan menghubungkan neraka dan surga. Nah, pertama dikisahkan tentang seorang yang bernama Abram. Ia kaya. Domba dan lembu harta miliknya begitu banyak, sehingga tidak cukup luas tanah untuk menampung kekayaannya itu. Karyawan dan satpamnya saja sudah lebih dari 300 orang. Ini dapat kita baca dalam Kejadian pasal 12, pasal 13, dan juga pasal 14. Ada pula TKW dari Mesir, antara lain seorang bernama Hagar. Dikisahkan pada suatu hari, Tuhan memanggil Abram. Lalu ia pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Begitu patuhnya Abram ini kepada Tuhan Allahnya, sehingga ia tidak menahan putra tunggalnya Ishak ketika Tuhan menguji dia untuk menyuruh mengorbankan Ishak. Abram, orang beriman ini juga disebut bapa orang beriman, dan ketika Abram meninggal, Tuhan Allah membawa ia ke tempat yang telah disediakan baginya. Ada juga seorang kaya yang lain yang dikisahkan dalam Lukas pasal 16. Digambarkan bahwa ia begitu menikmati kekayaannya dengan selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan itu merupakan pakaian para bangsawan kaya raya. Dikisahkan pula bahwa setiap hari orang kaya ini bersukaria dalam kemewahannya.
Sedemikian rupa ia bergelimang dalam menikmati kekayaannya, sehingga ketika seorang pengemis bernama Lazarus yang tergeletak di muka rumahnya, ia tidak pedulikan. Lazarus ini ingin memungut remah-remah yang jatuh dari meja makan orang kaya itu, tetapi anjing-anjing selalu mendahului dia. Malahan, anjing-anjing menjilati borok-borok Lazarus. Tapi hidup manusia ada batasnya. Lazarus mati, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abram. Orang kaya itu juga mati, dikuburkan dan menderita sengsara di alam maut. Tidak lama kemudian dikisahkan bahwa terjadi percakapan antara Abram dan orang kaya di alam maut sana. "Oh Bapak Abram," begitu terdengar dari alam maut. Abram menjawab, "Ada apa anakku?" Lalu orang kaya itu berkata, "Di sini udara makin pengap dan makin bertambah panas seperti dalam nyala api. Lingkungan hidup polusi, air tidak bisa diminum." Jawab Abram, "Lalu kami bisa berbuat apa untuk menolong kalian?" "Tolonglah suruh Lazarus bawa air kemari, biar seteguk pun supaya menyejukkan lidah kami." Begitu permintaan dari alam maut. "Kami mau menolong kalian, tetapi tidak ada jalan. Lihat itu jurang pemisah antara kita. Kami tidak bisa ke situ untuk menolong kalian," jawab Bapak Abram. "Sama juga, kami tidak bisa ke situ mengambil air." "Wah, celaka. Siapa yang bisa menolong kami?" Demikian suara gemetar di alam maut sana. Orang kaya di alam maut ini tidak kurang akalnya. Dan memang dia punya akal dan biasa mengakali. Dia bangkit dan minta bicara dengan Abram. "Oh Bapak Abram yang baik, Bapak kan mau menolong, hanya tidak bisa karena ada jurang pemisah antara kita. Bagaimana pendapat Bapak Abram kalau kita bangun jembatan layang untuk menghubungkan tempat Bapak Abram dengan tempat kami di alam maut yang sengsara ini?" "Oh, itu gagasan yang bagus," kata Abram. "Begini Bapak Abram, modalnya kita bagi dua, masing-masing 50%. Bapak Abram membangun setengah jembatan layang penghubung itu. Kami dari alam maut membangun setengahnya. Kita akan bertemu di tengah. Bulan depan kita mulai dari ujung masing-masing." "Baik," jawab Abram. "Saya akan berembuk dengan orang-orang saya." Lalu mereka masing-masing mulai merencanakan pembangunan jembatan layang penghubung antara sorga dan alam maut. Orang kaya itu pun mengumpulkan semua orang-orangnya dan memberikan petunjuk-petunjuk. Para pemborong ia menasihati untuk tidak membuat campuran beton yang aneh-aneh seperti dunia. Hutan-hutan ditembangi untuk persediaan kayu yang cukup. Pabrik-pabrik berproduksi 24 jam supaya bahan-bahan baku seperti semen, besi beton, dan bahan-bahan baku lainnya cukup. Lalu pada bulan yang ditentukan dimulailah pembangunan jembatan layang dari alam maut. Makin cepat selesai, makin cepat kita meninggalkan tempat sengsara ini. Demikianlah semua mereka bertekad. Ketika suatu hari orang-orang dari alam maut itu mengangkat mata ke arah sorga, mereka heran karena pembangunan jembatan layang dari arah sorga itu belum juga dimulai. Lalu orang kaya dari alam maut itu pun mengangkat bicara. "Oh Bapak Abraham, jembatan layang bagian kami hampir rampung, tetapi dari bagian Bapak Abram belum juga dimulai. Ada apa Bapak Abram?" Abram menjawab, "Wah, begini soalnya. Orang-orang kami itu tidak punya modal apa-apa. Bagaimana kita bisa mengharapkan orang-orang seperti Lazarus? Jadi kami tidak bisa membangun jembatan layang itu." Demikianlah ceritanya sehingga jembatan layang penghubung sorga dan neraka itu tidak pernah rampung. Tetapi orang kaya itu memang tidak kehabisan akal. Dia angkat bicara lagi meminta pertolongan Abram. "Oh Bapak Abram, tolonglah saya." Abram menjawab, "Kami tidak punya apa-apa untuk menolong kalian." "Begini Bapak Abram," kata orang kaya itu,
suruhlah Lazarus kembali ke dunia. Biarlah dia meyakinkan sungguh-sungguh kelima saudara saya yang masih di dunia, supaya mereka sungguh-sungguh memperhatikan dan melayani orang hina dan orang miskin. Mereka kan mestinya mendengarkan dan melakukan kesaksian yang diajarkan oleh Musa dan para nabi, kata Abram. Bapak Abram, kalau ada orang mati dari tempat Bapak Abram yang datang kepada mereka, pasti mereka akan bertobat. Suruhlah Lazarus menemui mereka di dunia. Tolonglah Bapak Abram. Demikian permintaan orang kaya itu. Lalu Abram menjawab, rupanya memang mata kamu dan hati kamu tidak terbuka. Bukankah Yesus dari Nazaret telah bangkit dari antara orang mati dan telah datang ke dunia, juga telah datang kepada saudara-saudara Anda? Lalu dia berkata, di mana kami bisa temui Yesus itu? Kami menemui dia dulu di antara orang-orang yang hina. Dan dia mengatakan, kalau kamu melayani seorang dari saudaraku yang hina ini, kamu telah melayani aku. Lalu orang kaya itu berkata, wah, tidak ada harapan lagi. Jembatan layang penghubung neraka dan sorga yang kita bangun tidak pernah rampung dan tidak mungkin kembali ke dunia. Semoga saudara-saudara saya menjumpai Yesus di dunia. Jawab Abram, semoga saja. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran 3 hal penting, yaitu pertama, persiapan untuk kematian adalah waktu saat hidup, bukan sesudah kematian itu datang. Yang kedua, melakukan yang baik kepada sesama untuk memuliakan Tuhan adalah saat hidup, bukan sesudah mati. Dan yang ketiga, menyampaikan kabar sukacita, memberitakan Injil dan percaya Injil adalah pada saat kita hidup dan bukan sesudah mati. Orang kaya sudah terlambat, janganlah sampai saudara terlambat juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.